Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini, Rabu 28 Oktober 2020, kita bertemu kembali dalam ibadah pertangian keluarga dengan tema Yesus lo aik hangoluan, Yesus adalah air kehidupan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Inang Diakones Resminar Simanjuntak, liturgis Situa Sahat Pardede, dan doa sapat dipimpin oleh Inang Calon Pendeta Elisa Siahan STH. Saat ini, marilah kita menyediakan waktu kita sejenak untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya dalam ibadah pertanyaan kita malam hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah pertanyaan ini, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh dan berdoa sejenak. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Salam, selamat malam dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terpujilah Tuhan karena setiap hari Dia selalu menyertai, melindungi, memelihara dan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Kita juga patut mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang sudah kita terima di sepanjang perjalanan hidup kita. Terutama kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama dengan keluarga yang kita kasihi dalam ibadah pertanyaan pada malam hari ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kita, marilah kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 1, 2, dan 4. Hatiku memuliakanmu. Yeah.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tolonglah kami, dan lihatlah orang-orang yang menghadapi penderitaan dan pergumulan di dalam hidupnya. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, tempat perlindungan dan pemeliharaan pada waktu penderitaan dan dalam kesesakan. Hadirlah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka, dan berilah kesabaran, kekuatan kepada setiap umat-Mu, agar senantiasa bergantung dan menyerahkan kehidupannya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah pencipta dan pemilik segala kehidupan kita. Dialah sumber kehidupan kita. Seberat apapun yang kita alami dalam hidup ini, sebesar apapun tantangan, godaan yang datang dalam hidup kita, jangan pernah menjauh dan meninggalkan sumber hidup itu. Carilah Dia selalu, datanglah kepadanya, bergantung dan percaya selalu kepada Sang sumber kehidupan kita. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 806 ayat 1 dan 3, apapun terjadi padamu. Yesus adalah air, sumber kehidupan.
Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Carilah Aku, maka kamu akan hidup. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 763 ayat 1 dan 2. Bila Yesus bertamu, sertamu. Bila Yesus sertamu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala kebaikan yang Allah senantiasa berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan rahmat Tuhan
yang selalu Tuhan airi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kekuatan sepanjang hari ini. Kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami dengan baik, dan Tuhan memberikan keselamatan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Allah, berkenanlah Engkau untuk mendengarkan doa syafaat permohonan kami pada hari ini. Kami memohon kehadirat-Mu ya Allah yang maha baik. Kiranya Engkau memberkati setiap tenaga pengajar yang Engkau percayakan untuk mendidik seluruh anak bangsa di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka hikmat ya Tuhan. Engkau yang memberikan kesabaran agar setiap tenaga pengajar boleh penuh dengan kekuatan yang daripada-Mu, mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, mencerdaskan anak-anak Tuhan di dalam proses studi belajarnya. Kami juga memohon kepada Tuhan juga berkati setiap orang tua yang saat ini mengambil peran sebagai pengajar bagi anak-anak mereka. Karuniakanlah kepada para orang tua hikmat yang daripada Tuhan, serta hati yang penuh dengan kelemah lembutan untuk memberikan didikan dan ajaran kepada anak-anak yang Tuhan anugerahkan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Allah yang maha baik, kami juga memohon kehadirat-Mu, biarlah Tuhan yang memelihara setiap jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua kami yang sudah lanjut usianya. Tuhan tolong pelihara kehidupan mereka. Engkau yang selalu mengiringi setiap langkah kaki mereka kemanapun mereka melangkah. Engkau jagai dan lindungi mereka. Jauhkan mereka daripada mara bahaya, juga sakit penyakit yang mungkin saja bisa mengancam kehidupannya. Kami mohon keselamatan yang daripada Tuhan senantiasa menaungi seluruh kehidupan jemaat-Mu. Kami juga memohon Tuhan tolong pelihara kehidupan jemaat Tuhan yang berbeban berat, berduka cita, bersedih hati karena pergumulan kehidupannya. Engkaulah yang menjadi penghibur yang sejati bagi mereka Tuhan. Engkau yang memberikan sukacita yang daripada-Mu di tengah-tengah kehidupannya. Teguhkan iman dan pengharapannya, agar mereka senantiasa melihat karya Allah sedang Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidupnya. Kami memohon Tuhan, Engkau juga yang pelihara setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Engkaulah yang memelihara tubuhnya, juga hati dan jiwanya, serta imannya Tuhan, di tengah-tengah perjuangan mereka untuk menghadapi segala sakit penyakitnya. Engkaulah yang memberikan ketangguhan dan juga ketabahan agar mereka boleh menikmati setiap proses kesembuhan yang mereka terima, dan mereka boleh meyakini bahwa Tuhan akan segera menyembuhkan dan melawat mereka. Kami mohon Tuhan pakai setiap orang yang ambil bagian untuk menyembuhkan saudara-saudari kami, entah itu tenaga medis ataupun keluarga yang Tuhan berikan untuk hadir di sisi mereka. Itulah yang menjadi perpanjang tangan Tuhan untuk memelihara kehidupan saudara-saudari kami, agar mereka boleh bersemangat menikmati setiap proses kesembuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi mereka. Ya Allah yang maha baik, kami juga mohon kepadamu, Engkau yang mendengar seluruh permohonan jemaat Tuhan yang merindukan kebahagiaan di dalam hidupnya, kebahagiaan untuk penantian buah hati, untuk penantian pekerjaan, juga penantian akan pasangan hidup. Tuhan tolong mendengar segala seruan yang senantiasa mereka naikkan kepadamu. Engkaulah Tuhan yang menyendengkan telingamu dan mendengar permohonan mereka, dan Engkau yang akan memberikan kebahagiaan itu sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Ajarilah mereka Tuhan di dalam kesabaran, ketabahan, kesetiaan dan ketaatan,
untuk selalu memohon kepada Tuhan dan menantikan saat kebahagiaan itu boleh mereka terima, sehingga mereka boleh mensyukuri setiap berkat Tuhan yang masih Tuhan limpahkan atas mereka. Biarlah juga Tuhan, Engkau yang memberkati gerejamu dimanapun gerejamu berdiri di atas muka bumi ini. Engkau yang memberkati setiap pelayan yang Tuhan tempatkan melayani di tengah-tengah gereja Tuhan, juga setiap orang yang mengambil bagian untuk melayani seluruh jemaat-Mu, mulai dari Parhalado, juga orang-orang yang memberikan dirinya untuk melayani. Peliharalah kehidupan mereka Tuhan, dan biarlah berkat yang daripada Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupannya, agar dengan hati yang penuh dengan sukacita, mereka boleh mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan melalui gereja-Mu. Ya Allah yang maha baik, kami senantiasa berdoa dan memohon kepada Tuhan atas wabah virus yang saat ini masih menggelisahkan kehidupan kami, atas wabah virus yang saat ini masih mengancam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, kasihanilah kami, bersegeralah Engkau menolong dan menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan Engkau memakai seluruh tenaga medis yang Tuhan percayakan untuk memberikan pelayanan kepada saudara-saudari kami yang saat ini telah terpapar wabah virus ini. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan bagi mereka, agar mereka penuh dengan kekuatan boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Juga Tuhan, kami memohon Tuhan berkati orang-orang yang Tuhan titipkan hikmat yang daripada Tuhan untuk mencari jalan keluar, menemukan vaksin dan yang akan membagikannya bagi kami. Tolong Tuhan, tuntun dan ajari mereka agar dengan ketulusan dan juga hati yang takut akan Tuhan, mereka boleh menolong kami dan juga dunia ini, agar kami boleh luput dari wabah virus ini. Kami mohon juga Tuhan berkati pemerintah kami dan orang-orang yang memiliki kebijakan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan, agar mereka boleh melakukan tanggung jawabnya, memakai kuasanya dengan baik, dan biarlah Engkau yang mengajari mereka agar mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan takut akan Tuhan saja. Kami mohon juga kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh orang-orang yang saat ini mungkin sedang mengalami bencana alam ataupun masalah-masalah sosial di tengah-tengah hidupnya. Tolong pelihara kehidupan mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan memelihara kami saat ini. Kiranya Engkau selalu menjaga mereka, dan Tuhan boleh mengetuk setiap hati umat Tuhan agar boleh berbelas kasih, menolong dan memperhatikan saudara-saudari kami yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kami. Ya Allah yang maha baik, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar lagi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami mohon Tuhan berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, agar dengan hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan boleh membukakan mata hati dan telinga kami, agar kami boleh bersuka cita menerima firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, dan kami juga boleh bersuka cita untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, agar hamba-Mu boleh penuh dengan kekuatan dari Roh Kudus ketika menaburkan firman-Mu bagi kami yang mendengarkannya. Dan biarlah hikmat yang daripada Tuhan yang akan menuntun hamba Tuhan untuk memberitakan firman dan menjadi berita kesukaan bagi kami. Ya Allah, ketika kami juga akan meletakkan kepala kami nanti untuk beristirahat, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dan biarlah pemeliharaan yang daripada Tuhan itu menghantarkan kami melalui malam hari ini, dan boleh menghantarkan kami untuk menemui pagi hari yang cerah yang akan kami jalani bersama dengan penyertaan Tuhan. Kami memohon ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memampukan kami, agar kami menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah perisai bagi hidup kita yang akan senantiasa membentengi, melindungi, menguatkan, memampukan, menuntun dan mengarahkan kita pada jalan kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan pendengaran hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 743 ayat 1 dan ayat 2, Ya Tuhan pimpinlah. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau sudah memimpin langkah kami dalam satu hari ini. Di dalam setiap pekerjaan kami, Engkau tetap memimpin. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau memberi kekuatan kepada kami. Dan pada malam ini Tuhan, kami kembali datang duduk di kaki-Mu, bersekutu dengan-Mu lewat acara pertangyangan keluarga. Tuhan, karena Engkau sudah mempersatukan kami duduk di kaki-Mu, oleh karena itu pimpin kami, jagai kami, supaya setiap nyanyian yang kami nyanyikan bagi-Mu menjadi Kau terima dan kami semakin bersemangat untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Tolong bukakan hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar, untuk dapat memahami dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau yang terpuji. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi ayat khotbah, mari kita buka Alkitab kita, tertulis di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe
Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada masa pelayanan Elia, ia mendapatkan tantangan dari Raja Ahab. Raja Ahab yang begitu kejam, jahat, yang mempersulit Elia dan bangsa Israel untuk menyembah Allah yang benar. Raja Ahab dan istrinya Izebel menyembah berhala itu dan mendirikan tempat-tempat peribadatan, kuil-kuil, supaya dari sana mereka menyembah Allah buatan tangan mereka. Oleh karena itu, tentunya pelayanan Elia sangat sulit berkembang. Tetapi walaupun Raja Ahab sangat jahat dan kejam, Elia tidak takut. Bahkan Elia menjumpai Ahab dengan mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, Tuhan Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan dari tahun ke tahun, kecuali kalau ku katakan." Mendengar perkataan itu, Raja Ahab marah besar. Ia hendak membunuh Elia. Tetapi Tuhan menyuruh hambanya Elia itu pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Itu bisa kita baca di ayat 3. Di tempat persembunyian di tepi sungai Kerit, Allah memperlengkapi segala kebutuhan pangan Elia. Elia minum dari sungai Kerit itu. Makanannya diantarkan oleh burung-burung gagak setiap pagi dan petang. Selama dalam persembunyian, Elia tidak pernah kekurangan apapun. Tuhan senantiasa menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan Elia. Jemaat Kristus yang terkasih, apa yang mau dikatakan oleh nats ini? Yang mau dikatakan, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama, kepatuhan dan ketaatan. Yang pertama, kepatuhan dan ketaatan. Kepatuhan dan ketaatan Elia terhadap firman Tuhan boleh kita teladani, Bapak Ibu.
ketika Tuhan menyuruh Elia pergi menjumpai Raja Ahab untuk memberitahukan hukuman yang akan dibuat oleh Tuhan ke bangsa itu, Elia pergi. Dan Elia menyatakan pesan-pesan yang dipesankan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Elia untuk pergi bersembunyi di Sungai Kerit, juga Elia mau supaya Elia terluput dari kebencian Raja Ahab, supaya Elia terlepas dari mara bahaya yang akan dibuat oleh Raja Ahab. Tuhan mengatakan kepada Elia, pergi ke Sungai Kerit. Elia pergi. Elia mau patuh. Elia mau taat akan suruhan firman yang dibuat oleh Tuhan. Elia tidak berkata begini, itulah kau Tuhan. Tadi kau katakan aku menyampaikan pesan kepada Raja Ahab bahwasanya bangsa akan dihukum. Hujan tidak datang beberapa tahun. Itu sudah kukatakan. Dan sekarang engkau menyuruh aku lagi pergi bersembunyi ke tepi Sungai Kerit. Kenapa harus seperti itu? Elia tidak ada mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi ketika dia mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan, dia langsung pergi mentaati apa yang Tuhan suruhkan, apa yang Tuhan firmankan. Padahal sebenarnya sangat beresiko besar karena nyawanya menjadi taruhannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah firman Tuhan yang kita dengar itu sudah kita praktekkan? Sudah kita lakukan? Sudahkah kita mengerjakan firman yang sudah kita dengar? Atau malah sebaliknya, kita menilai firman itu setiap kita mendengar firman yang disampaikan oleh para pengkhotbah. Bukannya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita mendengarkan firman itu dan melakukannya, memeliharanya di dalam hidup kita. Itu tertulis. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya. Memelihara artinya mentaati, melakukan, mengerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang taat. Itulah yang kedua. Itu boleh kita baca di ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Artinya Tuhan tidak membiarkan hambanya Elia, Tuhan tidak membiarkan kita untuk kelaparan. Tetapi Tuhan menyediakan segala kebutuhan yang kita perlukan, segala kebutuhan yang kita butuhkan. Sampai
burung gagak sekalipun bisa Tuhan pakai untuk menghantarkan makanan bagi Elia. Mungkin ada pertanyaan dalam pikiran kita. Mengapa ya harus burung gagak yang dipakai oleh Tuhan? Mengapa tidak burung merpati? Mengapa tidak burung lain? Karena masih banyak burung-burung yang bisa menghantarkan atau membawa barang-barang kecil kepada orang misalnya. Mengapa? Memang kita tahu ya Bapak Ibu, bahwasanya burung gagak itu adalah burung yang rakus. Burung gagak adalah burung yang rakus. Tetapi yang mau ditekankan dalam nats ini, Tuhan mengatur, Tuhan memerintahkan semua makhluk ciptaannya untuk memperdulikan para hamba-hambanya. Sekalipun burung gagak itu rakus, tapi Tuhan memakai burung itu untuk memberi apa yang dibutuhkan oleh hambanya Elia. Dari situ kita melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Burung gagak yang rakus sekalipun bisa menghantarkan makanan, daging dan roti bagi hamba Tuhan. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa benarlah Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah sumber kehidupan. Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah sumber kehidupan. Jemaat yang terkasih, tadi sudah saya katakan Tuhan meluputkan dan menyelamatkan Elia dari ancaman Raja Ahab yang kejam dan jahat itu. Artinya Tuhan tidak membiarkan orang-orang jahat membunuh para hambanya. Demikian halnya dengan kita. Tuhan akan selalu melindungi kita dari segala mara bahaya dengan berbagai macam cara yang diperbuat oleh Allah. Karena itu firman Tuhan malam ini mengingatkan kita supaya kita semakin yakin, semakin percaya dalam perlindungan, penjagaan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetaplah bergantung pada Tuhan dalam situasi apapun. Apalagi di tengah-tengah masa pandemik COVID-19 ini. Sekalipun sudah banyak yang terpapar sakit, terpapar karena ekonomi, dan seterusnya, ingatlah, tetaplah bergantung pada Tuhan, karena Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai kita. Sama seperti Tuhan memelihara kehidupan Elia, meluputkan Elia dari ancaman mara bahaya Ahab, memelihara kehidupan Elia melalui burung gagak, demikian juga halnya dengan kita. Tuhan memelihara hidup kita. Maka dari itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Mari kita senantiasa bergantung, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah sumber kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu,
kami boleh beribadah di tengah-tengah keluarga kami malam ini. Terima kasih buat segala nyanyian yang sudah kami nyanyikan, yang walaupun terkadang sulit kami bernyanyi, kurang tahu untuk menyanyikan lagu itu, tapi kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tahu bagaimana kesanggupan kami untuk bisa bernyanyi. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami yakin Engkau juga ada pada saat kami memberi diri, memberi waktu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami pada malam ini, supaya kami meneladani Elia hamba-Mu yang tidak takut, yang walaupun resikonya sangat besar, untuk memperingatkan, menasehati, mengatakan hukuman kepada Raja Ahab. Dia memberitahukan itu. Bahkan ketika Engkau menyuruh dia untuk bersembunyi sehingga dia selamat. Tuhan, kami memohon kepadamu. Banyak hal yang membuat kami takut di dunia ini. Ancaman untuk beribadah, mara bahaya karena penyakit virus corona. Tetapi Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu tadi, kami diingatkan, tak usah takut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena Engkau sangat bisa untuk meleputkan kami dari situ. Bahkan Engkau tetap bisa untuk memberi kesejahteraan kepada kami, memberi kekuatan kepada kami, memberi kesehatan kepada kami, sekalipun kami harus hidup di tengah-tengah pandemik 19. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke tangan-Mu. Tetap bimbing, tetap jagai kami, supaya terluput dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami. Kami mau serahkan hanya kepada tangan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, Allah kita adalah sumber kehidupan. Segala sesuatu berasal dari Allah. Kita tidak dapat hidup dan melakukan apapun jika kita jauh daripada Allah. Karena itu, mari sepenuhnya datang dan mendekat kepada Sang Sumber hidup itu. Bergantunglah sepenuhnya pada Allah dan percayalah kepadanya. Ingatlah selalu bahwa hanya dengan Allah, bersama dengan Allah, dan di dalam Allah sajalah kita menemukan pemeliharaan, pertolongan, dan perlindungan dalam hidup ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi BNHKBP nomor 227 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus, Kau sumber. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Terima kasih buat kebersamaan kita dalam persekutuan malam ini. Mari tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga dan lindungi diri dari orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan selamat. Jangan pernah melonggarkan kedisiplinan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Tetaplah pakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau selalu pakai hand sanitizer, jaga jarak, selalu hindari keramaian, hindari kontak fisik atau bersalaman ataupun berpelukan, dan tetaplah berpola hidup sehat, tetaplah berdoa dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati.